أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita pada maghrib ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Ini merupakan salah satu nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bisa melaksanakan ibadah salat berjamaah. Kemudian salawat serta salam ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawi. Masih hadis yang kedua, yaitu disebut dengan hadis Jibril. Pada pertemuan yang lalu kita membacakan tentang rukun Islam yang pertama dan yang kedua. Berikut ini adalah rukun Islam yang ketiga, ar-ruknu as-salisu, yaitu ita'uz zakat, yaitu menunaikan zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitri. Dan ini merupakan kewajiban seorang muslim. Tentunya zakat ini adalah ibadah yang sudah ditentukan, mahdudah, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menentukan. Artinya dalam hal zakat ini berbeda dengan infak. Di sini ada ketentuan-ketentuan terkait misalkan zakat mal, maka tidak semua harta itu bisa dizakati, hanya beberapa harta saja. Di antaranya adalah yang bisa dizakati itu adalah terkait dengan binatang ternak. Juga tidak semua binatang ternak bisa dizakati, hanya beberapa saja. Di antaranya adalah unta, juga sapi, kambing, dan domba. Ini pun kalau sudah mencapai nisab dan sudah mencapai satu haul, yaitu 1 tahun dengan hitungan tahun Hijriyah. Juga yang kedua adalah yang wajib dizakati adalah emas dan perak. Juga penggantinya, yaitu apa? Uang. Penggantinya yaitu uang. Batasnya adalah para ulama, dan di sini berdasarkan hadis Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, batasan nisab daripada emas adalah 85 gram. 85 gram minimal, maka dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakatnya, yaitu 2,5. Ya. Sedangkan emas adalah 200 dirham. Dan uang maka ini disamakan dengan emas harganya. Juga di antara yang dizakati adalah perniagaan, perdagangan. Ini disamakan dengan emas nisabnya. Juga biji-bijian, buah-buahan, yang mana nisabnya adalah kurang lebih 720 kilogram. Ini adalah salah satu harta-harta yang wajib dizakati. Maka tidak semua harta itu bisa dizakati, dan di sini ada ketentuannya, ya, ada ketentuannya. Dan di antara yang wajib dizakati adalah harta-harta rikaz, yaitu harta-harta hasil penemuan di bawah bumi, atau yang kita sering kenal dengan harta karun. Maka ini pun ada nisabnya, itu ada apa? Ada zakatnya, ya. Adapun dia tidak harus menunggu satu tahun. Nah, adapun zakatul fitri maka ini dikeluarkan yaitu pada hari raya Idul Fitri. Sebelum melaksanakan salat Idul Fitri, maka wajib bagi kaum muslimin untuk mengeluarkan zakatul fitri. Baik dia yang sudah balik ataupun yang belum balik. Baik dia anak-anak, ya, ataupun yang masih bayi, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatul fitri. Yang mengeluarkannya adalah yang menanggungnya. Nah, inilah kewajiban zakat, ya. Lalu untuk siapa zakat ini? Maka zakat mal, para ulama menyebutkan bahwa zakat mal ini adalah untuk 8 asnaf, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah. Nah, jadi zakat itu dalam Al-Qur'an memakai kalimat sedekah. Kenapa? Nah, para ulama menyebutkan bahwa dengan menggunakan kalimat sedekah karena mengungkapkan kejujuran. Kejujuran dia sudah rela mengeluarkan zakatnya, karena zakat ini adalah ibadah yang sangat berat. Beda dengan ibadah haji. Semua orang pada ingin rela antri walaupun puluhan tahun, walaupun di sana mahal, ya. Akan tapi terkait dengan zakat ini banyak orang yang enggan untuk mengeluarkannya. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala mengucapkan dengan kalimat sedekah, yaitu apa? Kejujuran. Ya, karena apa? Bisa saja dia enggan untuk mengeluarkannya. Maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara. Ini adalah orang yang berhak, ya, mustahik, yang mendapatkan zakatul mal, yaitu fuqara, orang-orang fakir. Yang kedua lawal masakin, yaitu orang-orang miskin. Yang ketiga lawal amilina, yaitu para pengurus, amil alaiha, ya, para pengurus yang ditunjuk oleh pemerintah atau orang yang berwenang. Juga yang berikutnya adalah wal muallafatu qulubuhum, yaitu orang-orang yang di muallaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam, ya. Orang-orang yang baru masuk Islam disebut muallaf, yaitu orang-orang yang
hatinya itu dilembutkan. Ya, mu'allaf itu yang dilembutkan. Alif artinya adalah lembut. Kenapa? Karena sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka hatinya keras karena tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka apa? Wal mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang dilembutkan hatinya. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Kemudian juga yang berhak untuk mendapatkan zakat itu adalah wafir riqab. Yaitu apa? Yaitu orang-orang yang hendak memerdekakan budaknya. Walaupun budak pada saat sekarang ini sudah tidak ada, akan tetapi ayat hadis-hadis yang terkait dengan budak itu masih ada. Bahkan tatkala kita mempelajari ilmu mawaris, yang harus kita pelajari itu adalah masalah budak. Ya. Walaupun apa? Budak pada hari ini sudah tidak ada, akan tetapi ayatnya masih ada dan masih berlaku. Kemudian di antara orang yang berhak mendapatkan zakat adalah wal gharimin, yaitu orang-orang yang dia itu mempunyai hutang. Ya, dia mempunyai hutang dan dia tidak bisa membayarnya. Maka di sini berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian wa fi sabilillah, orang-orang yang jihad fi sabilillah. Ya, maknanya di sini adalah berjihad. Ya, berjihad di sini bisa berjihad secara langsung berperang ataupun yang semakna dengan jihad, bisa menuntut ilmu, para thalabul ilmi, maka apa? Mereka juga bisa mendapatkan zakat. Ya, kenapa? Karena dia dikiaskan semua yang berjihad ya fi sabilillah, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat. Ya. Kemudian wa ibnus sabil, orang-orang yang lagi dalam perjalanan, yang lagi safar. Walaupun dia mungkin di rumahnya adalah orang kaya, tatkala dia dalam safar, maka dia berhak mendapatkan zakat. Kemudian yang terakhir, kemudian apa? Kemudian inilah yang 8 golongan orang-orang yang berhak mendapatkan zakatul mal. Ya. Adapun zakatul fitri hanya 2, yaitu al-fuqara dan masakin saja. Artinya amil ya fi sabilillah, gharimin ya, ibnu sabil, maka dia tidak berhak mendapatkan zakatul fitri. Nah, maka apa? Zakatul fitri adalah hakun wajibun. Ya, adalah wajib bagi orang-orang yang mampu melaksanakannya. Ini bukan mustahab, ya, bukan juga tabarru, bentuknya sosial, ya. Kenapa? Karena ini merupakan hak, ya, haknya orang-orang yang mustahik tadi, yang 8 asnaf tadi. Dan barang siapa yang dia enggan untuk mengeluarkannya, maka bagi pemerintah di sini, ya, dia wajib untuk memaksanya. Seperti apa? Seperti memaksanya Abu Bakar As-Siddiq kepada orang-orang yang enggan melaksanakan zakat. Ya, bahkan tatkala dia itu tetap tidak mau, maka diperangi. Ini tentunya apa? Ini tentunya adalah haknya para pemerintah. Artinya, ya, masyarakat tidak berhak untuk memerangi orang-orang yang enggan untuk menunaikan zakat. Ini adalah haknya pemerintah. Tentunya tentang zakat ini adalah, ya, lebih jelasnya dibahas di kitab-kitab fikih. Kemudian, ya, yang keempat di antara rukun Islam yang wajib kita
tunaikan adalah saumu Ramadan min kulli sanatin. Itu apa? Puasa bulan Ramadan. Ya, ini adalah satu kewajiban. Fayajibu al muslimin an yasuma syahr Ramadan. Ya, maka apa? Wajib bagi seorang muslim untuk apa? Untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan ini rukunnya dua. Yang pertama adalah al-imsak, menahan, ya, menahan diri dari semua hal-hal yang membatalkan, baik minuman ataupun makanan atau apa saja yang membuat dia itu menjadi segar. Ya, maka apa? Ini adalah rukun yang pertama, al-imsak, menahan. Ya, menahan apa saja yang dapat membatalkan puasa. Yang kedua adalah an-niyatu, yaitu niat. Ya, tatkala seseorang tidak melaksanakan niat maka tidak ada puasa baginya. Dan sebaliknya apa? Tatkala dia puasa lalu niat untuk apa? Niat untuk berbuka, maka dia sudah batal. Ya, dia sudah batal puasanya. Dia misalkan apa? Niat mau buka puasa. Ya, lalu dia pulang ke rumah. Tatkala di rumah tidak ada makanan. Di rumah lagi niatnya. Maka apa? Maka ini sudah batal. Kenapa? Karena dia sudah apa? Karena dia sudah merubah niatnya pertama. Itu apa? Mau buka puasa. Ya, maka apa? Maka dua rukun inilah yang wajib bagi seorang yang berpuasa, apalagi puasa wajib. Maka apa? Niatnya wajib setiap malam. Ya, setiap malam dia wajib apa? Wajib berniat untuk melaksanakan puasa Ramadan. Adapun puasa sunnah bisa niatnya di pagi hari. Asalkan apa? Asalkan dia belum makan dan minum. Nah, maka apa? Puasa Ramadan adalah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimat. In kana yastati'u al-ada wa laisa lahu udrun. Nah, tatkala apa? Tatkala dia tidak ada udur. Tentunya di sana ada orang-orangnya apa? Yang adanya apa? Yang ada rukhsah. Yaitu apa? Yaitu yang pertama adalah orang-orang yang lagi safar. Ya. Juga orang-orang yang sakit. Ya. Juga orang-orang yang sudah sepuh. Ya. Orang-orang yang sudah dia memiliki usia yang tua, dan ini dia membayar fidyah. Ya. Kalau yang safar ataupun yang sakit maka dia disuruh memilih. Ya, kalau dia mampu maka dia puasa, kalau tidak maka berbuka dan nanti adanya qada. Ya, yaitu apa? Yaitu al-qada'u. Ya, qada idza kana la yastati'u al-ada. Ya, apabila apa? Dia tidak mampu untuk melaksanakannya. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, rukun yang kelima dari rukun Islam adalah hajju baitillahil haram, yaitu melaksanakan haji khusus ke Baitullah. Ya, adapun haji adalah maknanya al-qasdu, menyengaja. Ya, menyengaja dia apa? Melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, maka fahuwa qasdul baitil harami li adail manasikil hajj. Ya, maka apa? Dia menyengaja. Ya, menyengaja untuk melakukan ibadah haji, yaitu ke Baitullah, ya, ke mana? Ke Ka'bah. Dan tidak sah, ya, tidak sah kalau dilakukan tidak ke Baitul Haram, itu ke Ka'bah. Maka tatkala ada, ya, orang-orang melaksanakan ibadah haji ke selain Ka'bah, misalkan dia tawaf di kuburan, tawaf di kubah-kubah, tawaf di mengelilingi misalkan syajar, yaitu pohon-pohon
fa innahu yartaddu an dinil Islam. Ya, kenapa? Karena ini merupakan salah satu syariat, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus ke Masjidil Haram. Nah, maka apa? Maka ibadah haji ini adalah manistata'a, orang-orang yang mampu, ya. Orang-orang yang mampu di sini adalah pertama mampu hartanya, yang kedua mampu badannya, yang ketiga mampu kendaraannya, ya. Jadi apa? Mampu hartanya, mampu badannya, dan mampu kendaraannya, ya. Dan bagi seorang wanita maka ada tambahan, yaitu adanya dia seorang mahram, ya. Maka apa? Maka tidak boleh bagi wanita dalam melaksanakan haji, ya, atau umroh dia tanpa mahram. Kenapa? Karena ini sudah masuk safar, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, ya, wanita itu melakukan safar ini dalam sehari semalam, ya. Ukuran safar ini memang para ulama berbeda dalam batas atau jaraknya, ya. Akan tetapi, ya, yang rajih, ya, yang mendekati kepada kebenaran adalah jaraknya 85 kilo, ya. Walaupun di sana banyak pendapat-pendapat yang lainnya, ya. Maka apa? Maka jarak inilah tatkala seseorang sudah menempuh jarak ini maka dia sudah safar. Artinya dia sudah bisa menjamak salat, ya, dan dia sudah bisa di sini melakukan hal-hal, ya, hal-hal yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rukhsah. Fahadihi arkanul Islam al-khamsah, maka inilah rukun Islam yang 5, ya. Tentunya apa? Untuk membahas masalah ini perinciannya adalah kita dalam kitab-kitab fikih. Kemudian di sini malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril dalam hadis ini bertanya lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa akhbirni anil iman. Kemudian kabarkan kepadaku tentang iman, kata malaikat Jibril. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minna bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang rukun iman. Yang pertama adalah antu'mina billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rukun iman, ya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan at-tasdiq, ya, membenarkan, ya. At-tasdiqu al-jazimu alladzi la ya'tarihi syakun, membenarkan yang mana pembenarannya itu dengan apa? Pembenaran yang jazim, yang betul-betul, ya, dan tidak disertai dengan keraguan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meliputi 4 hal. Yang pertama adalah beriman dengan wujud Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu ada, ya. Walaupun tidak ada, ya, tidak ada dalil secara apa? Secara nas, gitu kan? Secara qat'i, ya, nama Allah Subhanahu wa taala itu mawujud, enggak ada, ya. Tidak ada dalil yang mengatakan nama Allah itu adalah mawujud, ya. Lalu dari mana kita meyakini kalau Allah itu ada, ya? Allah itu ada adalah karena adanya ciptaannya. Karena adanya ciptaannya inilah maka apa? Kita yakin bahwasanya ada yang menciptakan, ya, karena ada yang menciptakan.
Kalau misalkan kita dikabari oleh seseorang bahwasanya di sana ada istana yang megah, istana yang bagus, penuh dengan permadani, dihiasi dengan lampu-lampu, lalu dia mengatakan istana itu ada dengan sendirinya, maka apa? Maka orang yang berakal pasti akan menolaknya. Tidak mungkin istana yang bagus itu ada dengan sendirinya, nggak mungkin, ya, tidak mungkin, ya. Maka apa? Maka dunia, ya, dunia, langit, bumi, siang, malam, pagi, sore, ini adalah apa? Ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin, ya, dunia yang begitu luas, yang begitu indah, ya, yang mana musimnya berganti. Ada musim hujan, ada musim panas. Nggak mungkin ada dengan sendirinya, ya. Maka apa? Maka pasti ini ada yang menciptakan. Walaupun di sana banyak, ya, para filsafat, ya, dunia itu apa? Ada dengan sendirinya. Maka apa? Nggak mungkin, ya. Pasti apa? Pasti dunia ini ada yang menciptakan, ya. Siapa yang menciptakannya? Pasti yang maha kuasa, ya. Yang menciptakannya adalah tentunya yang Maha Esa, maka Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun apa? Di sana tidak ada, ya, nama Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan maujud. Ya. Maujud, ya. Walaupun apa? Walaupun sebagian, ya, sebagian imam, ya, beliau apa? Mereka mengkiaskan, ya. Mereka mengkiaskan nama Allah dengan wujud. Kenapa? Karena dikiaskan dengan manusia. Akan tapi tidak boleh kita mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Ya. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala ada. Kenapa? Karena ada ciptaannya. Yang kedua, di antara pokok iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb. Ya. Allah Subhanahu wa taala adalah Khaliq, pencipta. Allah Subhanahu wa taala adalah Mudabbir, ya, yang mengatur. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki. Maka apa? Maka seorang muslim wajib, ya, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan, zat yang mengatur, dan zat yang memberikan rizki kepada kita dan semua makhluk-makhluknya. Ya. Kenapa? Karena ini adalah, ya, salah satu konsekuensi daripada apa? Konsekuensi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ngapain kita beribadah? Ya. Kenapa ngapain kita apa? Salat, ya, zakat, puasa, haji. Kalau apa? Kalau kita tidak percaya kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala atas rizkinya, atas ciptaannya, atas aturannya. Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Menciptakan, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, yang telah memberikan rizki kepada kita, ya. Maka apa? Tatkala kita, ya, sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, apalagi di sana adanya apa? Adanya hadis bahwasanya apa? Bahwasanya, ya, rizki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selama kita masih hidup, ya, rizki kita masih ada. Ya, rizki kita masih ada. Kenapa? Ya, karena, ya, selama kita masih hidup, maka apa? Maka rizki kita akan terus, ya, akan terus mengejar-ngejar kita. Ya.
rizki kita akan mengejar-ngejar kita sama dengan apa? Sama dengan kematian. Sama dengan kematian. Tapi kadang ya, karena pengaruh hawa nafsu ya, kadang kita meyakini kalau rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Artinya tatkala teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita apa? Harusnya kita meyakini, ya, meyakini, dan kita tidak usah kita iri. Ya. Sama halnya dengan apa? Sama halnya kita tidak iri dengan kematian saudara kita. Ya. Ini kebalikan. Kadang kita apa? Kalau tetangga kita diberikan rezeki yang banyak, kadang kita iri. Tapi kalau sekarang tetangga kita meninggal, kita nggak iri. Padahal kita yakin mati dan rezeki itu sama-sama Allah Subhanahu wa taala telah menentukan. Ya, maka apa? Maka kita meyakini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepada kita, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan apa? Akan mencukupkan kita. Ini yang kedua, ya. Yang ketiga di antara faktor keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-imanu bi uluhiyatihi, yaitu beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tatkala kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sama dengan kita tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala. Karena meminta adalah hak, ya, Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala misalkan ada seseorang meminta kepada selain Allah, ya, meminta kepada dukun atau yang lainnya, maka apa? Maka dia sudah menyepelekan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa? Maka tatkala di suatu kampung, misalkan apa? Di suatu kampung misalkan ada orang yang kita takuti. Ya, ada orang yang kita takuti. Lalu tatkala kita meminta, kita tidak meminta kepada dia. Maka apa? Sama dengan apa? Dia itu disepelekan. Ya. Sama dengan kita tidak mengakui dengan apa? Dia itu hebat. Kenapa? Tatkala kita butuh, kita tidak meminta bantuan kepada orang yang hebat di kampung kita tadi. Padahal kita mengakui kalau apa? Kalau dia hebat. Maka tatkala kita meminta bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka sama dengan apa? Sama dengan kita menyepelekan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui Allah itu hebat. Kita mengakui kalau Allah itu apa? Ar-Razzaq. Ya, tapi apa? Tapi kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, baik berdoa, baik bernadar, baik menyembelih, beristighosah, beristi'anah, wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala permintaan kita, nadar kita, sembelihan kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sholat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita akan hancur dengan apa? Dengan satu titik kesyirikan. Maka apa? Maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan konsekuensi daripada kita meyakini kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pencipta, Maha Pemberi rizki, Maha Pengatur. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-imanu bi asma'ihi. Yang keempat, ya, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Itu apa? Itu mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama,
Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala enggak terbatas. Yang kita ketahui dari dalil Al-Qur'an dan hadis itu ada 99 nama. Akan tapi bukan berarti nama-nama Allah Subhanahu wa taala terbatas 99 nama. Maka wajib bagi kita untuk mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Juga apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengimani biwujudihi, al-iman bi uluhiyatihi, bi rububiyatihi, al-imanu bi uluhiyatihi wal imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Mengimani nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian ya kajian kita pada malam hari ini ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masih melanjutkan ya, melanjutkan tentang rukun iman. Karena hadis Jibril ini hadis yang panjang ya, hadis yang panjang. Dalam hadis ini ada 4 pembahasan, yaitu rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, dan alamatu sa'ah, tanda-tanda kiamat. Baik, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.